Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para medis yang kami hormati, kita akan membuat tutorial ya, panduan. Ini adalah video panduan tentang bagaimana para medis melakukan pemeriksaan di poliklinik ya. Misalkan dokter yang bertugas di salah satu klinik di rumah sakit juga menugaskan salah satu perawat yang ada di klinik tersebut untuk melakukan observasi awal atau asesmen awal kepada pasien, khusus untuk rawat jalan di poliklinik ya, di klinik ya, seperti itu. Jadi kita mulai ya. Nah, para medis kan tentu sudah memiliki akun masing-masing, di aplikasi mereka masing-masing ya. Jadi silakan akses aplikasi saudara-saudara sekalian, kemudian klik tombol yang ini ya, tombol masuk ini, klik tombol masuk, kemudian isi username kalian atau nama pengguna, kemudian isi sandi ya, isi sandi kalian yang telah kalian miliki, kemudian klik tombol masuk yang ini ya, klik ya. Setelah itu Bapak Ibu akan melihat lokasi tugas Bapak Ibu ya. Jadi notifikasi juga live ya, itu tadi bunyi notifikasi. Bapak Ibu akan melihat lokasi tugas Bapak Ibu di sini ya. Bisa klik di sini juga di foto profil yang ada di bagian atas ini. Kemudian lihat di bawah nama Bapak Ibu ini. Ada tulis di sini klinik ya, klinik mata. Ini berarti saya bertugas di klinik mata, atau Gantari ini, Escape ini bertugas di klinik mata. Tinggal klik klinik matanya. Nah, jika Anda bertugas di klinik mata, maka tombol ini akan tersedia ya. Tombol ini akan tersedia bagi Anda yang bertugas di ruangan ini. Jika Anda tidak bertugas di ruangan ini, maka tombol ini tidak tersedia bagi perawat. Jadi kalau ada tulis perawat seperti ini berarti tombol yang disediakan untuk perawat. Nanti kalau ada tulis ini lagi dokter ya, berarti di situ tombol yang akan disediakan, tombol yang disediakan oleh dokter ya. Jadi kedua para medis dan staf medis, para medis dan dokter itu memiliki formulir pemeriksaan kepada pasien yang berbeda, karena keduanya juga memiliki tugas yang berbeda-beda masing-masing dengan tugasnya ya. Nah, ini karena saya masuk dengan akun perawat saya ya, jadi anggap saja saya ini Gantari. Kemudian misalkan saya mau melakukan pemeriksaan ya, sebelum pasien masuk ke dokter untuk melakukan pemeriksaan, mungkin saya melakukan pemeriksaan awal ya, melakukan observasi awal dengan mungkin mengukur lengan tangan atas ya, kemudian mengukur kepalanya atau tensi darahnya dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa melakukan itu semua, dan itu kemudian saya melakukan itu semua, kemudian saya menginput datanya ya, menginput data rekam medis pasien tersebut. Misalkan saya mulai dengan pasien Faeza ya, Faeza ya. Nah, saya klik tombol yang ini ya, tombol tanda tambah ini di pasien yang ini ya, Faeza. Saya klik ya, silakan Bapak Ibu perawat klik. Kemudian Bapak Ibu perawat akan melihat ini kan sudah ada ya. Tombol-tombol ini kan saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya, dan juga ada pada manual book. Jadi Bapak Ibu bisa merujuk pada video sebelumnya atau manual book yang telah dibagikan ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Di sini saya mulai dengan tombol input rekam medis ya. Ada baiknya saya jelaskan ulang deh. Jadi ini tombol input rekam medis, kemudian ini tombol layanan medis yang berkaitan dengan harga. Silakan Bapak Ibu kalau ada ini yang ada sesuatu tindakan yang menimbulkan harga, ya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Kemudian ini biaya medis. Kemudian ini data rekam medis. Data rekam medis ini adalah output dari input rekam medis ini ya. Sedangkan biaya pasien ini adalah output dari layanan medis ini. Aksi, misalkan kalau Bapak Ibu masih menemukan ini ya, ini untuk dijadikan rawat inap, ini status selesai perawatan atau masih dirawat ya. Kalau dijadikan rawat inap, biasanya Bapak Ibu tinggal memilih ruangan ya.
Tapi tentu Bapak Ibu perawat, ya, para medis harus berkoordinasi untuk mau melakukan ini. Sebenarnya ini tanggung jawab dari DPJP ya. Nah, namun jika tombol-tombol ini tersedia di akun para medis, berarti para medis harus melakukan koordinasi dengan DPJP untuk mengambil atau mengklik tombol-tombol yang ada sini. Karena ini tombol-tombol ini tentu ini merupakan tugas dari DPJP dan harus dilakukan, misalkan dilakukan oleh para medis harus dengan izin DPJP ya. Karena misalkan yang menentukan selesai dirawat itu adalah dokter ya. Kemudian yang menentukan bahwa dia ini inap atau jalan, masih tetap jalan atau dipindahkan ke rawat inap adalah dokter juga ya, dia DPJP. Nah, kemudian untuk menggantikan DPJP, nah ini tentu mungkin masing-masing rumah sakit punya kebijakan yang berbeda-beda. Ini hanya tombol eksekusi ya untuk bisa mengubah DPJP. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, input kita mulai dari input in data umum ya. Kita mulai dari input rekam medis ya. Jadi untuk mengisi data rekam medis ya klik tombol input rekam medis. Ya, input rekam medis. Kemudian ini ada asesmen, ini ada pemeriksaan, ini ada rencana implementasi, ini ada penilaian, ini ada dokumen lain. Ya. Nah, kita mulai dari asesmen ya. Silakan para medis melakukan input asesmen keperawatan yang dimulai dari misalkan riwayat kesehatan. Di sini ada anamnesa juga ya. Nah, riwayat kesehatan ya. Mulai dari riwayat kesehatan, misalkan sumber data asesmen, auto aja, langsung pasien ya. Riwayat alergi, misalkan tidak ada, ini tidak ada juga. Kemudian antropometri ya, antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan seterusnya. Ada tinggi lutut, indeks massa tubuh, IMT. Kemudian berat badan dibagi dengan umur, tinggi badan dibagi dengan umur, ya. Berapa standar deviasinya? Ini kan ada satuannya ya, standar deviasinya. Untuk melihat ini, Bapak Ibu bisa melihat referensi juga ya dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ada juga di sini namanya klinis fisik ya. Misalkan tekanan darah berapa, denyut nadi berapa, suhu badan berapa, pernapasan berapa. Ingat bahwa semua data ini akan dikirimkan ke Satu Sehat juga, dan pasien bisa melihat datanya di Satu Sehat ketika dia memiliki akun di Satu Sehat, sehingga data ini kita nggak bisa ngisi dengan sembarang angka ya, karena dia terintegrasi dengan Satu Sehat, dan bisa saja rumah sakit lain mengambil data ini sebagai acuan mereka dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang sama ya, karena bisa saja pasien itu memberikan izin kepada rumah sakit lain untuk melihat datanya di Satu Sehat. Ya, dan datanya di Satu Sehat itu misalkan pertama kali masuk di rumah sakit Bapak Ibu ya. Itu nanti kita jelaskan dalam sesi berikutnya, sesi yang lain tentang bagaimana dan apa itu aplikasi Satu Sehat ya. Aplikasi Satu Sehat yang terintegrasi dengan aplikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah mengisi ini semua, kita tambahkan ya. Nah, itu berarti sudah ditambahkan. Ketika salah seorang perawat telah mengisi riwayat kesehatan, maka perawat yang lain tidak bisa mengisi ini lagi ya, karena satu lembar untuk satu orang perawat dan untuk satu pasien ya, kecuali dia menghapus ya. Dan untuk menghapus ini bisa menghapus satu demi satu, bisa mau mengedit juga langsung edit di sini aja ya, diedit ya, diperbarui di sini saja langsung. Misalkan ini bukan pasien tapi bukan auto tapi alo, misalkan orang tua pasien ya, atau kerabat pasien ya, kerabat pasien misalkan. Ya langsung diisi ya. Kemudian yang berikutnya kalau mau menghapus seluruhnya, di sini ada titik 3, tinggal klik hapus ya, berarti seluruh data ini akan terhapus ya. Kemudian misalkan para medis ingin melakukan observasi lebih mendalam kepada pasien, ingin menanyakan hal-hal yang lebih mendalam kepada pasien untuk proses diagnosa yang disebut dengan anamnesa ini ya, maka bisa klik tombol anamnesa ya. Nah, profesi medis ini harus ditentukan ya, misalkan suster ya. Nah, pertanyaan apa? Misalkan kebiasaan Anda, nah, ya kan? Merokok dan ngopi. Nah, apakah pasien merasa sakit di perut misalkan ya?
Misalkan dia jawab sakit, ya silakan diobservasi lagi, silakan diperdalam lagi pertanyaan itu ya. Silakan lagi ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan. Ya. Di sini juga kalau misalkan suster atau paramedis juga bisa melakukan pemeriksaan anatomi dan pemeriksaan penunjang, ya berarti tinggal diisi ya, tinggal bisa, boleh diisi mata, kepala, telinga dan lain sebagainya. Di sini ada lebih dari 30 formulir pemeriksaan yang bisa diisi. Isi sebagian juga boleh, isi satu juga boleh, enggak diisi juga boleh ya. Misalkan kita isi ya, kita tambahkan. Oke, kita yang tadi memilih ini ya, kepala, mata itu tadi. Kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, misalkan pasien yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan darah, boleh menulis hasil pemeriksaan darahnya di sini. Pemeriksaan urin, boleh menulis hasil pemeriksaan urinnya di sini. Ini semua adalah data rekam medis pasien ya. Di sini ada terdiri dari 12 jenis pemeriksaan penunjang, yang 12 jenis formulir ya, formulir pemeriksaan penunjang yang bisa diinput oleh para medis juga dokter. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada rencana implementasi, ya, rencana implementasi keperawatan dan kebidanan. Misalkan diagnosa di sininya apa? Saya isi aja ya. Misalkan lorem ipsum dolor sit amet. Ini kata-kata dummy ya. Di sini lorem lagi ya, lorem ipsum intervensi misalkan. Implementasi lorem ipsum. Ya, ini contoh ya. Kemudian klik tambahkan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah melakukan, sudah mengisi. Kalau mau edit ya tinggal klik edit yang ini ya. Mungkin ada kata-kata yang salah, ingin ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan jangan lupa tombol perbarui ya. Ya, kalau mau hapus tinggal dihapus ya. Nah, tinggal dihapus, maka hapus ya. Kita tambahkan lagi aja dulu ya. Lorem ipsum diagnosa. Ini saya kasih contoh saja supaya formulirnya terisi ya. Tapi bukan jawabannya seperti ini ya. Tentu para medis lebih tahu ya. Lorem ipsum intervensi. Lorem ipsum implementasi ya. Anggap saja ini diagnosa, anggap saja ini intervensi, dan ini implementasi. Nah, boleh ditambahkan lagi. Kalau mau tambahkan lagi ya ditambahkan lagi. Misalkan ipsum lorem again diagnosa, intervensi again, implementasi again ya. Oke. Nah, ditambahkan lagi. Ini nanti hasilnya bisa kita lihat bersama ya sebentar nanti. Kemudian penilaian. Nah, di sini juga bisa melakukan penilaian gizi. Mungkin para dietitian ya atau para ahli gizi bisa melakukan ya. Melakukan pemeriksaan gizi, tinggal tambahkan. Kemudian ditambahkan lagi, bisa ditambah. Nah, tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Ini NRS 2002 ya. Ada MST juga, ada PMS, ada SNAC ya. PMS ini kan pediatrik ya, untuk pasien anak-anak ya. Kemudian MST ini untuk pasien dewasa. SNAC ini pertanyaan-pertanyaan yang simpel sebenarnya ya. Makanya disebut Short Nutrition Assessment Question. Ya, SNAC. Ada referensinya di sini ya. Jadi bisa para medis melihat referensi dan menerapkannya di sini. Kemudian misalkan mau melakukan penilaian terhadap Bartel Index, ya langsung lagi. Ya, tinggal klik Bartel Index. Ya, jadi ini bisa diisi oleh para medis, juga bisa diisi oleh dokter. Misalkan sebelum masuk rumah sakit. Ya. Ini hasilnya bisa dilihat di sini. Ya. Kemudian dekubitus, misalkan lagi mau pakai skala apa? Ya, rumah sakit ingin menerapkan skala apa? Karena di sini ada dua skala. Yang pertama Braden score dan sini, dan kemudian ada Norton score. Norton score. Ingat bahwa data-data ini akan dikirimkan ke aplikasi Satu Sehat. Nah, saya isi aja ya. Ini isinya mudah karena kita hanya klik-klik aja, kemudian kita sudah langsung tambahkan. Jadi kalau mungkin secara manual, kalau lembar halaman ya, itu mungkin kita akan tambahkan, kita tulis nilainya sendiri, kemudian kita jumlahkan seperti itu. Tapi kalau di sini tidak ya, semuanya sudah otomatis.
Kemudian dokumen lain, mungkin di sini ada dokumen konser mungkin, ya, perjanjian antara pasien dengan pihak rumah sakit. Ya, bisa kita foto dokumen itu di sini, kemudian kita upload, ya, kita upload ke dalam dokumen. Contoh ya, saya ambil salah satu foto di sini. Misalkan, anggap saja ini fotonya ya. Anggap saja ini ya, anggap saja dokumen pasien konsep, kalau nggak salah gitu ya tulisannya, konsen ya, tinggal ditambahkan ya, kayak gitu ya. Nah, ini bisa diedit, edit judul ya, edit judul ya, pasien misalkan, kita tambahkan lagi, perbaruinya kliknya di sini ya. Kalau mau hapus ya ini ya. Ya, di sini kita bisa melihat ukuran filenya berapa kilobyte, jenisnya JPG, ada mungkin PDF, PNG dan lain sebagainya. Kita bisa melihat di sini ya. Nah, dengan demikian kita sudah mengisi beberapa formulir yang merupakan tugas dan wewenang dari para medis yang mungkin bertugas pada klinik mata. Ya. Kita sudah menulis itu, dan ketika dokter membuka pasien ini, dokter sudah bisa melihat di sini ya, di sini, dan kita juga sendiri bisa melihat di data rekam medis pasien ini apa saja yang telah dilakukan oleh para medis tadi terhadap pasien ini. Dokter bisa langsung melihat, oh tekanan darahnya sekian ya. Jadi kita nggak lagi membawa catatan ke dokter bahwa ini data pasiennya loh, nggak lagi ya. Dokter langsung sudah melihat dari sini. Umur pasien dia bisa mulai dilihat dari data pasien, data umum pasien. Oh, keluhan masuk, muntah berah, nama pasien, gender, lahir, umur, daftar, jenis pasien, ini umum. Kalau dia BPJS akan tertulis ini BPJS. Agamanya apa, pendidikannya apa, warga negara, pekerjaan, golongan darah, suku, alamatnya di mana, nomor teleponnya, semua udah ada. Dokter juga bisa melihat, dan Anda sendiri juga bisa melihat bahwa data rekam medisnya, bisa melihat dari data rekam medisnya. Pertama, ini biografi pasien ya. Nah, ini profil ringkas medis rawat jalan. Ini biasa yang diprint dan diberikan kepada pasien untuk dibawa pulang. Nah, di sini semuanya data-data ini kan yang tadi diisi oleh staf registrasi ya, staf registrasi. Nah, di sini juga dalam PRMRJ ya, profil ringkas medis rawat jalan ini, langsung di sini juga tertulis klinik Bapak Ibu ya, klinik mata. Nah, ini dia punya nomor NRM. Di sini nanti akan ada nomor IHS number jika kita sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Kemudian di sini namanya siapa ya. Semua data dasar dari pasien ini ada di sini. Dan tadi kita telah mengisi bahwa riwayat pasien itu nggak ada riwayat alergi, nggak ada riwayat operasi janinda, nggak ada. Kita sudah mengisi klinik fisiknya tadi ya. Klinis fisiknya tadi, berat badan, denyut nadi, suhu badan, pernapasan. Kemudian antropometrinya juga kita sudah isi semua tadi ya. Tekanan darah. Iya. Nah, ini kemudian anamnesanya ya. Anamnesa ini. Kalau misalkan dokter masuk ke dalam dan dokter juga melakukan observasi, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Nah, dokter juga punya nama nanti ada di bawah sini dengan pertanyaan dan jawaban dari si pasien ini ya. Kemudian ini diagnosa akhir ya. Diagnosa akhir ini akan diisi oleh dokter yang bersangkutan di formulirnya ya. Jadi dia tidak isi manual lagi. Nanti kita lihat sini ICD-10-nya, ICD-10-nya juga otomatis ya. Terapi obat dan tindakan operasi juga akan. Ini kan dokter belum tanda tangan, dia akan tanda tangan ya secara digital ya. Kemudian rencana implementasi yang tadi telah Bapak Ibu isi ini ya. Telah Bapak Ibu isi, dan ini tanda tangannya Bapak Ibu secara otomatis ada di sini. Staf medisnya yang tadi yang isi ini ya. Sebenarnya ini staf paramedis ya. Atau nanti kita ganti sini dengan practitioner ya. Kemudian ini penilaian ya, yang tadi Bapak Ibu isi ya, penilaian gizi ya. NRS-nya sudah ada di sini. Kemudian Barter indeksnya
kita bisa lihat di sini semuanya sudah ada. Kemudian dekubitusnya kita bisa lihat di sini. Nah, semuanya sudah ada ya. Ini grafik ya, grafik gizi. Kalau penilaian lebih dari 1 akan muncul grafiknya ada di sini ya. Cuma kalau penilaian hanya 1 akan muncul titik saja seperti ini. Dan ini tanggal penilaiannya. Setelah itu Anda boleh keluar dan melakukan pemeriksaan kepada yang lain lagi ya. Nah, kembali melakukan pemeriksaan kepada pasien yang lain lagi ya, misalkan supaya pada saat dokter mulai melakukan pemanggilan terhadap pasien tersebut, dia sudah melihat data awal dari pasien yang bersangkutan ya, mungkin tekanan darahnya, apanya dan lain sebagainya. Saya kira ini merupakan langkah awal, jadi hanya seperti itu ya. Ingat bahwa Anda jangan klik tombol selesai dirawat ketika dokter tidak memeriksa, karena ini tanggung jawab dokter ya. Saya rasa untuk pemeriksaan para medis cukup sampai di situ ya. Hanya seperti itu pemeriksaannya ya. Jadi diulang-ulang aja. Bapak Ibu para medis boleh mendatangi, saya buka YouTube-nya supaya Bapak Ibu bisa mendatangi YouTube dan melihat username-nya. Sebentar. Pulse script ya Bapak. Ini aplikasi kita ya, apa namanya tuh, YouTube kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini ya, ini klik aja ini. Nah, di sini ada tes aplikasi, jadi URL-nya ada di sini ya, ini dia ya. Nah, ini pulsedemo.sabar21.com. Nah, di sini ada akun dokter, ada akun paramedis, ada akun staf registrasi, apoteker, staf kasir, semuanya ada akun di sini ya. Ada nama pengguna dan passwordnya dan kata sandinya nih. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba, Bapak Ibu pengen masuk dengan apa, paramedis, untuk mau mencoba untuk mengisi atau menginput rekam medis ya, coba aja Bapak Ibu masuk di sini. Saya sudah siapkan ini, kami sudah siapkan ini untuk Bapak Ibu melakukan tes ya, tes aplikasi supaya Bapak Ibu lancar ya, lancar dalam menggunakan aplikasi nantinya, sehingga tidak bingung ketika aplikasi benar-benar dijalankan di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini bukan kemauan direktur rumah sakit, ini bukan kemauan kita sebagai pembuat aplikasi, tidak. Ini adalah kemauan pemerintah yang diatur dalam undang-undang yang kemudian diturunkan melalui peraturan Menteri Kementerian Kesehatan. Semua fasilitas, semua fasiankes ya, fasilitas layanan kesehatan ya, itu wajib menggunakan RME, rekam medis elektronik, dan rekam medis elektronik itu wajib terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat. Jika tidak, maka rumah sakit atau fasiankes Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu akan diturunkan statusnya. Jadi mungkin sebelumnya gradenya D, ya nanti diturunkan menjadi C mungkin. Mohon maaf, misalkan sebelumnya C diturunkan menjadi D mungkin ya, seperti itu ya. Dan itu merupakan pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan secara resmi ya. Bapak Ibu bisa ini login ya, akun login Bapak Ibu bisa ambil di sini ya. Ini Pulse Script, kemudian lihat keterangannya nih. Saya sudah taruh di sini semua. Saya juga taruh di sini ya. Nih, ada di kolom komentar nih. Ada di kolom komentar. Ini saya taruh di sini juga ya. Nah, semua ini untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengoperasikan aplikasi Bapak Ibu nantinya. Saya kira demikian ya. Saya kira demikian videonya, supaya kita lanjut membuat video lainnya agar tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.